Jumpa lagi dengan cara V Channel. Pada kesempatan kali ini saya membandingkan dua buah adapter charger yang support Mi Ecosystem Turbo Charging. Ini ada dari brand unit, support 120 watt GAN 3, masuk dalam kategori adapter charger sakti. Nanti akan saya bandingkan dengan adapter charger Cooktek 10 Ultra, juga support ini 120 watt dayanya. Tentunya juga support Mi Ecosystem Turbo Charging. Nah, nanti akan saya teskan ke tiga ponsel ini. Ini ada Redmi 15C, Mi Turbo Charging 33 watt, Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt, hingga Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hyper Charging 120 watt. Seperti apa perbandingan kedua buah adapter charger ini dalam mencharging ke Mi Ecosystem Turbo Charging? Simak videonya. Tes adapter charger bawaan ponsel Xiaomi ini dari device Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Seperti ini adapter charger bawaannya. Outputnya USB-A, kemudian kabel bawaannya ini menggunakan arus 3 ampere, bisa dilihat di sini. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24, sekian watt. Tadi maksimal di daya 25 watt. Dari teori adapter charger per ponselnya Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, lihat ini maksimal di 25 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi Ripple adapter charger plus kabelnya. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes Cooktek Ultra 10 ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, dalam pengetesan selanjutnya saya selalu menggunakan kabel Xiaomi 120 watt seperti ini, C to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 7%, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25 watt. Nah, ini kalau disetarakan ya setara lah dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes adapter charger unit 120 watt ke ponsel Xiaomi Redmi 15C, tetap dengan menggunakan kabel dari brand Xiaomi 120 watt. Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Jadi bagus menggunakan unit ya, ada desimalnya, sudah beda. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Secara daya kurang lebih sama. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Tes adapter charger Xiaomi 67 watt plus kabelnya ini bawaan dari ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support Turbo Charging 67 watt. Seperti ini adapter chargernya, bawaan dalam paket pembelian ya. Outputnya USB-A, kemudian kalau dilihat dari sisi kabel, lihat ini ada tulisannya 6 ampere USB-A to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%, Turbo Charging 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi membaca. Sebentar, saya matikan layarnya biar stabil dayanya. PPS yang aktif dengan struktur daya, lihat masih negosiasi daya menuju daya maksimal. Nah, dengan struktur daya saat ini mencapai 8,5 volt kali 3. Nah, lihat sudah jalan di 4 ampere. Secara kabel ini menggunakan kabel 6 ampere ya. Nah, sekarang sudah jalan di 4,5 ampere, sudah jalan di 5 ampere. Lihat ini. Secara tulisan PPS yang aktif, secara notifikasi yang ada di ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt. Lihat, dia sudah jalan di 5,9 ampere. Nah, kalau kita menggunakan dasar kabel bawaan, lihat ini tadi mencapai 5,9 ampere. Secara teori adapter chargernya 67 watt. Lihat dia mencapai maksimal di 55 watt. Nah, ya, itu titik daya maksimal antara kabel dan adapter charger. Sekali lagi,
kabelnya 5,9 ampere, adapter chargernya 55,5 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya cek dari sisi ripple-nya. Lihat nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Coba kembali ke sini lagi. Tadi dia mencapai titik maksimal, lihat dia ada kenaikan daya 56 watt versus kabelnya mencapai 6 ampere menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Tes QuickTech Ultra 10 ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 1% atau habis total 67 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Lihat PPS yang aktif dan masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Lihat ini, dia mencapai pada titik daya 53 watt, ampernya 5,8 ampere, sudah jalan di maksimal 55 watt. Kita catat 55 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 81 mV. Tes unit 120 watt ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. 67 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi struk daya PPS yang aktif dan masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Lihat ini, dia sudah mulai jalan di 53 watt. Kita tunggu 54 watt. Kita tunggu. Dia mencapai 55 watt. Sama ya, ketika dibandingkan dengan adapter charger QuickTech, sama-sama di daya 55 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 82 mV. Tes adapter charger bawaan Xiaomi 120 watt plus kabelnya juga ini support 120 watt. Ini bawaan dari device Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Nah, lihat ini adapter chargernya seperti ini. Untuk outputnya dia menggunakan USB-A seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari sisi kabelnya. Lihat ini, dia tulisannya seperti ini. Kemudian untuk ampernya dia support 6 ampere. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 7%, ada desimalnya 120 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif dengan struk daya, lihat dia sudah mencapai di 17 volt, sekian. Secara ampere 5,4 ampere maksimalnya tadi. Secara daya dia maksimal di sudah jalan 98 watt. Dari teori, lihat ini adapter chargernya 120 watt. Nah, lihat dia sudah menyentuh di 99 watt, sudah menyentuh di 100 watt. Secara ampere kabel tadi mencapai maksimal di 5,5 ampere. Dari teori kabelnya sekali lagi 6 ampere. Lihat ini. Menyentuh di 100 watt. Ponselnya Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Ternyata dia maksimal di 100 watt. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Dayanya sangat tinggi, tapi Ripple-nya ya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 113 mV. Nah, coba kembali ke sini lagi. Tadi menyentuh di 101 watt. Lihat ini. Secara ampere 5,6 ampere. Menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan Xiaomi 120 watt. Tes adapter charger QuickTech 10 Ultra ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. 120 watt aktif, ada desimalnya. Start dari baterai 23%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi struk daya PPS yang aktif. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal. Lihat, sudah mulai dayanya mencapai di 90 watt. Mencapai maksimal di 92 watt. Nah, kita catat 92 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 73 mV. Tes unit 120 watt ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 26%, turbo charging aktif 120 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif.
Dengan struktur daya masih negosiasi. Kita tunggu, sudah jalan di 81 watt, 83 watt, 88 watt, 91 watt. Nah, sama ya, berada di area 91 watt performanya, titik gaya maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya bawa secara acak, menghasilkan nilai VPP 85 mV. Jadi kesimpulannya, perbandingan kedua buah adapter charger ini antara QuickTech 10 Ultra versus unit 120 watt charger sakti. Nah, secara keseluruhan sama kemampuannya, dia support Mi Turbo Charging 33 watt aktif untuk kedua adapter charger ini. Kemudian Xiaomi Turbo Charging 60 watt juga aktif untuk kedua adapter charger ini. Yang terakhir, Xiaomi Hyper Charging 120 watt aktif untuk kedua buah adapter charger ini. Cuman bedanya cuma sedikit di unit ini. Unit ketika ke Mi Turbo Charging 33 watt dia ada desimalnya Mi Turbo Charging aktif. Cuman kalau ke QuickTech, ke Redmi 15 ini dia Mi Turbo Chargingnya aktif, tidak ada desimalnya. Cuma beda itu saja, selebihnya semuanya sama. Dari sisi daya juga sama-sama jalan di sekitar daya di atas 20 watt untuk Mi Turbo Charging 33 watt. Kemudian di atas 45 watt untuk Turbo Charging 67 watt, dan di atas 90 watt untuk Xiaomi Hyper Charging 120 watt. Selebihnya ya beda kualitas atau harga lah ya. Kalau unit ini dari sisi harga lumayan murah, tapi build quality-nya standar. Kalau QuickTech ini build quality-nya sangat bagus, tapi harganya lumayan mahal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan kedua buah adapter charger ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kedua buah adapter charger ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.